Henry VIII lahir pada 28 Juni 1491 di Istana Greenwich, London. Ia adalah putra kedua dari Raja Henry ke-7, pendiri dinasti Tudor, dan Elizabeth dari York. Henry bukanlah pewaris utama takhta. Kakaknya, Arthur, Pangeran Wales, yang sejak lahir dipersiapkan untuk menjadi Raja Inggris, memegang hak utama atas mahkota. Namun hidup memiliki rencana lain. Arthur meninggal muda pada tahun 1502, hanya 5 bulan setelah menikahi Catherine dari Aragon. Kematian kakaknya inilah yang mengubah jalan hidup Henry. Dari pangeran kedua yang tidak diperhitungkan, menjadi pewaris tunggal dinasti Tudor. Ketika Henry ke-7 wafat pada 1509, Henry ke-8 yang baru berusia 17 tahun naik tahta. Rakyat Inggris menyambutnya dengan sorak-sorai, sebab Henry muda dikenal gagah, tampan, penuh semangat, dan memiliki jiwa ksatria. Ia juga memiliki bakat musik, menulis puisi, bahkan atletis di turnamen. Tak lama setelah naik tahta, ia menikahi Catherine dari Aragon, janda kakaknya Arthur, dengan restu paus. Inilah awal dari kisah panjang cintanya yang penuh gejolak. Henry VIII ingin menjadikan Inggris sebagai kerajaan kuat, setara dengan kekuatan besar Eropa kala itu, Spanyol dan Prancis. Ia menggelar perang melawan Prancis, memperkuat armada laut Inggris, dan membangun citra dirinya sebagai raja perkasa. Namun kepemimpinannya bukan hanya soal perang. Henry juga dikenal karena reformasi Inggris, ketika ia memutus hubungan dengan gereja Katolik Roma dan mendirikan gereja Inggris, Anglican Church, dengan dirinya sebagai kepala tertinggi. Hal itu dilakukannya karena ia ingin bercerai dari Catherine yang tidak memberinya ahli waris laki-laki. Paus menolak izinnya, dan Henry pun memilih jalan revolusioner, menentang Roma. Dari sinilah lahir perpecahan besar dalam sejarah gereja. Guys, sebelum kita bahas kisah percintaan Henry ke-8, yuk subscribe dulu YouTube channel ini Clay 88, biar semangat Mimin lebih menggelora, berapi-api ngebaca ceritanya. Like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Lanjut, Henry VIII terkenal dengan 6 istrinya. Bahkan ada ungkapan populer di Inggris, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survive, untuk mengingat nasib istri-istrinya. 1. Catherine dari Aragon, 11 Juni 1509, Henry dan Catherine menikah. Seminggu kemudian mereka dinobatkan bersama dalam sebuah upacara megah di Westminster Abbey. Pasangan muda ini dianggap simbol harapan baru bagi dinasti Tudor. Henry kerap memanggil Catherine sebagai "my most dear wife" dan ia sangat menghormatinya. Catherine adalah sosok religius, setia, dan mendukung suaminya dalam pemerintahan. Catherine beberapa kali hamil, tapi banyak anaknya yang lahir mati atau meninggal di usia bayi. Satu-satunya anak yang bertahan hidup hingga dewasa adalah seorang putri, Mary, kelak Ratu Mary I. Seiring berjalannya waktu, Henry semakin frustrasi. Ia merasa pernikahannya dikutuk karena Catherine dulunya adalah istri kakaknya Arthur. Ia meyakini ayat dalam kitab Imamat yang berkata bahwa seorang pria yang menikahi istri saudaranya tidak akan diberkati dengan keturunan laki-laki. Henry mulai mencari jalan keluar, dan di tengah kebimbangannya muncullah seorang wanita muda yang cerdas dan ambisius, Anne Boleyn. Henry meminta Paus Clement ke-7 untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine, namun Catherine menolak keras. Paus menolak memberi anulasi karena tekanan politik dari Spanyol dan Kaisar Romawi Suci, keponakan Catherine sendiri, Charles von Orm. Maka Henry pun mengambil keputusan berani, memutus hubungan dengan Roma, mendirikan gereja Inggris, dan mengangkat dirinya sebagai kepala gereja. Dengan cara itu, ia membatalkan pernikahannya dengan Catherine pada tahun 1533, lalu menikahi Anne Boleyn. 2. Anne Boleyn. Awalnya, Henry mendekati Anne seperti biasanya dengan wanita lain di istana. Namun Anne menolak untuk menjadi sekadar selir. Ia ingin lebih. Ia ingin jadi ratu. Penolakan itu justru membuat Henry semakin mabuk cinta. Ia menulis banyak surat cinta penuh gairah kepada Anne, menyebutnya "my mistress and my queen". Ia berjanji akan menikahinya, meski berarti harus menceraikan Catherine dari Aragon.
Pada September 1533, Anne melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu adalah Elizabeth, yang kelak menjadi salah satu ratu terbesar dalam sejarah Inggris. Henry kecewa karena Elizabeth bukan bayi laki-laki, seperti yang ia harapkan. Hal ini membuat hubungan mereka mulai renggang. Henry mulai memandang Anne sebagai wanita keras kepala, penuh amarah, dan tidak patuh. Intrik di istana pun semakin menjerat. Musuh-musuh Anne, terutama mereka yang setia pada Catherine, menyebarkan gosip bahwa Anne terlalu ambisius, bahkan menyihir raja. Henry yang dulu tergila-gila, kini mulai berpaling. Hatinya jatuh pada wanita muda lain. Pada tahun 1536, Anne ditangkap dengan tuduhan berat. Perzinahan, pengkhianatan, bahkan incest, dituduh berhubungan dengan saudaranya sendiri, George Boleyn. Sebagian besar tuduhan itu kemungkinan besar rekayasa agar Henry bisa bebas menikahi Jane Seymour. Anne diadili dan dinyatakan bersalah. Pada 19 Mei 1536, Anne dieksekusi di Menara London dengan pancungan pedang dari Algojo Prancis. 3. Jane Seymour. Ia bukan wanita yang mencolok seperti Anne Boleyn, tapi justru itulah daya tariknya. Lembut, sederhana, dan penuh kehangatan. Henry pertama kali mengenalnya saat Jane menjadi pelayan Ratu Catherine dari Aragon, lalu kemudian pelayan Anne Boleyn. Begitu Anne Boleyn dieksekusi pada Mei 1536, hanya 11 hari kemudian, Henry menikahi Jane Seymour. Sebagai ratu, Jane sangat berbeda dari Anne. Ia tidak suka berkonflik, tidak suka sorotan, dan tidak ikut campur urusan politik yang berbahaya. Fokus utamanya adalah menyenangkan Henry dan memberikan pewaris laki-laki. Pada Oktober 1537, Jane akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Edward yang kelak menjadi Raja Edward ke-6. Henry sangat bahagia. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya. Ia akhirnya memiliki pewaris laki-laki sah yang menjamin kelangsungan dinasti Tudor. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Setelah melahirkan Edward, Jane jatuh sakit parah, kemungkinan akibat infeksi pasca persalinan. Pada 24 Oktober 1537, hanya 2 minggu setelah melahirkan, Jane wafat. Henry sangat terpukul. Ia kehilangan satu-satunya istri yang memberinya putra laki-laki. Jane dikenang Henry sebagai the beloved wife, istri yang benar-benar dicintainya hingga akhir hayatnya. 4. Anne dari Cliffs. Ketika Anne tiba di Inggris pada Januari 1540, Henry tak sabar ingin melihat calon istrinya. Dengan penuh semangat, ia menyamar sebagai rakyat biasa dan masuk ke kamar Anne untuk memberi kejutan romantis. Namun, reaksi Anne dingin dan canggung. Ia tidak mengenali raja, apalagi jatuh cinta. Henry pun kecewa. Ketika akhirnya bertemu resmi, Henry merasa Anne jauh berbeda dari potret. Ia tidak secantik yang dibayangkan. Raja berkata sinis bahwa Anne mirip kuda Flanders. Sejak awal, Henry tidak memiliki ketertarikan pada Anne. Meski kecewa, Henry tetap menikahi Anne pada 6 Januari 1540 karena tekanan politik. Namun sejak malam pertama, ia mengaku tidak bisa menyelesaikan kewajibannya sebagai suami. Henry kemudian berkata pada para penasihatnya bahwa ia tidak tertarik secara fisik pada Anne. Pada Juli 1540, pernikahan mereka secara resmi dibatalkan dengan alasan tidak pernah disempurnakan secara fisik dan karena Anne sudah pernah bertunangan sebelumnya meski batal. Dan Anne menerima keputusan itu dengan bijak, tanpa perlawanan. 5. Catherine Howard. Pada 28 Juli 1540, hanya beberapa minggu setelah pernikahannya dengan Anne dibatalkan, Henry menikahi Catherine Howard. Bagi Henry, Catherine adalah mawar muda Inggris, dan ia memuja istrinya ini dengan hadiah, perhiasan, dan kemewahan. Namun Catherine bukanlah wanita yang berhati-hati. Ia menikmati gemerlap istana, tarian, musik, dan perhatian pria muda di sekelilingnya. Sebelum menikah dengan Henry, ia sudah memiliki hubungan asmara dengan beberapa pria muda, termasuk Henry Manox, gurunya musik, dan Francis Dereham, sekretaris keluarganya.
Pada saat yang sama, ia juga diduga berselingkuh dengan Thomas Culpeper, seorang pelayan raja yang tampan. Meski bukti kuat sulit didapat, gosip ini cukup untuk menghancurkan reputasinya. Pada tahun 1541, Dewan Kerajaan mengungkapkan bukti tentang masa lalu Catherine dan hubungannya dengan Culpeper. Henry sangat terpukul. Dari raja yang dulu dimabuk cinta, ia berubah menjadi suami yang murka. Catherine dipenjara di Menara London, sementara banyak kerabatnya dari keluarga Howard juga jatuh bersama kasus ini. Pada pagi hari 13 Februari 1542, Catherine Howard dieksekusi di Menara London. Ia baru berusia sekitar 19 tahun. Konon, sehari sebelumnya, ia berlatih menaruh kepalanya di balok eksekusi agar tidak salah saat hari kematiannya. 6. Catherine Parr Henry menikahi Catherine Parr pada 12 Juli 1543. Saat itu Henry sudah berusia lebih dari 50 tahun, obesitas, dan sering sakit parah, terutama karena luka borok di kakinya. Catherine, yang jauh lebih muda, menikah bukan dengan raja tampan yang gagah, melainkan seorang raja yang menua, murung, dan penuh curiga. Namun Catherine menerima peran itu dengan keteguhan hati. Ia bukan hanya seorang istri, tapi juga perawat bagi Henry, menenangkan kemarahannya, merawat luka-lukanya, dan menemaninya di istana. Catherine Parr meninggalkan jejak besar bukan hanya dalam hati Henry, tetapi juga dalam kehidupan anak-anak Tudor. Ia merawat dan mendidik 3 anak Henry, Mary, Elizabeth, dan Edward. Catherine berusaha menyatukan mereka, memberi kasih sayang, bahkan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Catherine Parr juga dikenal sebagai ratu yang sangat berpendidikan. Ia menulis buku-buku doa, mendukung reformasi keagamaan, dan menjadi Ratu Inggris pertama yang menerbitkan karya dengan namanya sendiri. Pada 28 Januari 1547, di usia 55 tahun, Henry VII wafat di Istana Whitehall, London. Ia dimakamkan di Kapel St. George, Castle Windsor, di samping istrinya yang paling ia cintai, Jane Seymour. Salah satu warisan besarnya adalah pembangunan Angkatan Laut Kerajaan, Royal Navy. Henry memodernisasi kapal perang, memperkuat galangan kapal, dan menyiapkan Inggris menjadi kekuatan maritim. Armada inilah yang kelak berjaya di masa Elizabeth Mewbourne. Ia adalah raja yang penuh semangat, keras kepala, tetapi juga visioner. Seorang raja yang membuktikan bahwa cinta, ambisi, dan kekuasaan dapat mengubah wajah sebuah bangsa.